Nah, dari program dari mulai 2019, 2020, 2021 tentunya selalu ada pengembangan, ada perbaikan program. Di mana di awal itu selalu kami kan selalu diperbaikan mengenai pemenuhan sarana prasarana. Kemudian berkembang lagi, ini nanti kami akan khususkan bahwa kompetensi kalian ini akan menjadi konsentrasi. Ini kami memperkenalkan slide ini belum nanti. Dan ini semoga bisa kita wujudkan bersama-sama dalam program SMK Pusat Unggulan. Jadi sebagai gambaran besar, SODEV yang nantinya akan kita jadikan sebagai pelaksana program SMK Pusat Unggulan. Dari 3 indikator ini yang menjadi semacam teori perubahan, teori transformasi SMK Pusat Unggulan ini nanti ini menghasilkan lulusan punya karakter Pancasila. Inilah yang mungkin diharapkan juga dari mitra-mitra industri. Nah, bagaimana menghasilkan perubahan, bagaimana menghasilkan transformasi SMK Pusat Keunggulan ini? Kemendikbudristek berusaha untuk memberikan beberapa intervensi bagi SMK-SMK yang akan menjadi pelaksana. Salah satunya yaitu memberikan pembelajaran, terutama menerapkan kurikulum merdeka. Kemudian juga bagaimana SMK Pusat. Dan dia memang sangat membutuhkan untuk dapat dilengkapi sarana prasarana untuk dapat dituntaskan semoga. Dan juga bagaimana di program ini juga akan ada koordinasi lebih intens dengan pemerintah daerah. Karena juga harapannya pemerintah daerah juga turut bersama-sama dengan Kemendikbudristek dalam mengembangkan SMK pelaksana program SMK Pusat. Kemudian untuk lain-lainnya sebenarnya sudah kami coba dari bidang agribisnis dan teknologi, kemudian dari energi dan pertambangan, kemudian dari teknologi informasi, teknologi konstruksi dan bangunan, kemaritiman, kesehatan, pekerjaan sosial, bisnis dan rekayasa, pariwisata, dan seni ekonomi kreatif. Dan mungkin juga saat ini kami ingatkan, tidak semua program keahlian ataupun bidang keahlian itu konsentrasi kalian di sekolah Bapak Ibu semua ada. Karena memang kami prioritaskan beberapa konsentrasi kalian di tahun 2002. Jadi untuk saat ini hanya konsentrasi kalian inilah yang nantinya akan kami berikan kesempatan untuk menjadi pelaksana program SMK Pusat. Dan kemudian dari daftar ini, dan tentunya nanti akan ada di platform pendaftaran juga, ada beberapa konsentrasi kalian, ada taggingan khusus Bapak Ibu. Jadi ada taggingan khusus. Salah satu contoh yang nanti kami coba sebutkan di sini seperti pengembangan gym, kemudian bisnis digital, atau mungkin bahkan dari sisi seni dan ekonomi kreatif itu ada kriya-kriya. Jadi dari kriya kreatif kayu rotan, kulit imitasi, dan yang lain. Ada beberapa konsentrasi kalian yang kami tagging khusus ini, istilahnya harus ada beberapa rekomendasi kembali, atau ya 2022 Pak. Itu mungkin nanti sudah langsung tinggal melanjutkan ya untuk konsentrasi kalian. Dan sekali lagi kami ingatkan Bapak Ibu, untuk di 2024 bagi SMK-SMK yang sudah menjadi pelaksana program SMK 9, ini memang kami khususkan untuk SMK-SMK yang melaksanakan program ini sejak tahun 2022 dan 2023. Jadi dari 2 tahun terakhir nanti yang bisa kami lanjutkan untuk mendapatkan stimulus dukungan dana dari APB di tahun 2020. Oke, baik, kita lanjut untuk masuk ke teknis pendaftaran lebih dalam, tapi akan kami coba ingatkan kembali dari sisi skema yang ada di program SMK Pusat Keunggulan. Kami mulai dari skema yang ada di 2024 ini, tetap tidak berubah dari 2023, yaitu tetap ada skema reguler dan juga skema pemadanan dukungan. Untuk skema reguler nanti full pembantuannya itu dari APBN. Tetapi untuk skema pemadanan dukungan, ini nanti SMK-nya akan menerima 2
bantuan atau 2 investasi dari sumber dana yang berbeda. Yang pertama dari Kemendikbudristek, yang kedua nanti dari mitra yang nanti juga sudah yang akan bekerja sama dengan SMK. Jadi keuntungan bagi SMK-SMK yang nanti mendaftar di skema pemadanan dukungan, ini tentunya akan mendapat nilai lebih adanya tambahan dukungan pendanaan dari mitra industri. Dan ini juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu dari mitra industri yang mungkin saat ini hadir. Sekali lagi kami perkenalkan untuk skema-skemanya, dan semoga untuk beberapa mitra industri yang mungkin sudah bergabung dari 2022, 2023 tentunya sudah tidak asing, tetapi pemahamannya bahwa investasi dari industri masih ada beberapa perbedaan persepsi dari industri ya. Baik, kami mulai terkait skema reguler terlebih dahulu. Nah, dari skema reguler ini kami juga menjadi dua tipe ya Bapak Ibu. Ada lanjutan, yang kedua ada yang baru. Masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ada lanjutan dan juga ada yang baru untuk skema reguler. Nanti kami membiasakan untuk menyebutnya skema reguler lanjutan dan juga skema reguler baru. Dan yang kami sampaikan di sini, ini dari sisi pendanaannya yang akan kami berikan atau dukungan dana untuk SMK-nya, ini lebih kami tekankan untuk mengintervensi dari sisi penguatan pembelajaran. Tentu saja penguatan pembelajaran ini tetap harus berbasis dunia kerja, dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Dan apa saja yang nanti kita intervensi dari Kemendikbudristek, yaitu tentunya dari penguatan pembelajaran plus penguatan bahasa asing. Karena ini nanti kami juga akan persiapkan lulusan-lulusan SMK-nya ini untuk bisa menempuh pembelajaran lebih lanjut itu di luar negeri ini. Ini target juga untuk di 2024. Dan untuk yang skema lanjutan dan juga untuk yang skema baru, untuk terutama yang reguler, ini nanti kami akan memberikan pendanaan kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa lebih, bisa kurang, itu nanti berkisar di angka 400 juta. Dan terutama ini nanti semuanya akan dipakai untuk penguatan proses pembelajaran berbasis dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Jadi sekali lagi, baik bagi lanjutan maupun yang baru, nanti akan sama-sama mendapatkan semacam dukungan non-fisik lebih untuk penguatan proses pembelajaran. Oke, baik. Kemudian kita lanjut untuk masuk dari sisi kriteria bagi SMK-SMK yang nantinya bisa mendaftarkan di skema reguler ini. Jadi yang pertama mungkin kami ingatkan terlebih dahulu untuk Bapak Ibu SMK yang saat ini hadir dan sudah menjadi pelaksana program SMK Pusat Unggulan melalui skema reguler lanjutan. Nah, ini kami peruntukkan bagi Bapak Ibu SMK yang di 2002 dan 2023 sudah laksana. Dan kami mohon maaf untuk Bapak Ibu yang saat ini sudah menjadi pelaksana sejak tahun 2021, mungkin saat ini sudah tidak kami berikan dukungan dana kembali, tetapi kami berharap tetap terus melanjutkan program-program ini dengan mandiri. Nah, tapi ini sekarang kami memberikan stimulusnya untuk tahun 2022 dan juga 2023. Jadi karena kami kemarin juga masih banyak mendapatkan pertanyaan dari SMK-SMK pantau, apakah Bapak Ibu sudah mendaftar atau belum? Dan tentunya terus akan kami ingatkan untuk Bapak Ibu mendaftar di aplikasi Takola. Karena mungkin akan ada semacam percepatan ya Bapak Ibu ya, khusus yang untuk lanjutan. Dan sekali lagi kami ingatkan nanti dari sisi persyaratan. Nah, itu bagi yang ada di 2022 dan 2023, kami akan mengingatkan kembali terkait apa saja yang masih belum diselesaikan sampai Desember 2023. Itu untuk yang lanjutan ya, Ibu. Karena nanti
Di 2023 kemarin yang sudah mendapatkan skema pemadanan dukungan, tentunya nanti akan menjadi lanjut. Nah, sekarang kami akan beralih untuk skema reguler baru, dan ini kami peruntukkan untuk SMK-SMK yang belum pernah mendapatkan program ini di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kami coba bacakan kembali ya Bapak Ibu dari sisi kriteria, walaupun sebenarnya nanti Bapak Ibu akan kami berikan bahannya dan dapat dibaca dan juga dapat dilihat lagi di aplikasi Takoda. Yang pertama, untuk yang baru, ini SMK belum pernah mendapatkan bantuan dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi wajib mengusulkan bantuan ini melalui platform pendaftaran, yaitu aplikasi Takola. Tidak ada lagi usulan proposal hard copy ya Bapak Ibu, semua sekarang melalui aplikasi Takola. Yang kedua adalah SMK sudah mempunyai NPSN dan harus terdaftar di Dapodik. Nah, ini kami ingatkan kepada Bapak Ibu SMK yang hadir di sini untuk melihat kembali di aplikasi. Mohon maaf sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi sekali lagi mohon izin mengingatkan ke SMK-SMK yang nanti mendaftar untuk dapat melihat kembali Dapodiknya apakah sudah terupdate sesuai real yang sekarang ini ada di sekolah. Dan ini kami juga ingatkan kepada Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi, sekali lagi kami kemarin banyak terkendala terkait Dapodik ya Bapak Ibu. Jadi izin mohon dibantu dari Dinas Pendidikan untuk sama-sama memantau dari Dapodik di masing-masing SMK. Harus sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan ya. Kemudian yang ketiga, SMK ini setidaknya memiliki guru yang bersertifikasi kompetensi. Bersertifikasi kompetensi, dan mungkin kalaupun nanti ada yang mempunyai portofolio ini juga sesuai kompetensi kalian atau konsentrasi keahlian yang dibutuhkan, ini nanti juga dapat disampaikan. Kemudian juga kami berharap SMK-SMK yang mendaftar ini memiliki kerjasama dengan industri, nah, terutama terkait penyelarasan kurikulum dan juga terkait praktik kerja lapangan. Nah, nanti SMK ini juga kami minta untuk memberikan ke kami semacam rencana aksi pengembangan di SMK. Dan itu sudah harus dibuat untuk saat ini ya Bapak Ibu. Dan kemudian nanti akan kami deteksi bahwa apakah SMK-SMK ini sudah mempunyai akreditasi, tetapi memang akreditasinya yang kami syaratkan di sini adalah minimal B. Kemudian apakah SMK ini sudah memiliki ruang praktik siswa dan juga peralatan praktiknya itu dapat digunakan untuk pembelajaran. Nah, ini yang di sini kami tekankan Bapak Ibu, untuk yang skema reguler baru ini, siapa tahu SMK-SMK Bapak Ibu sudah pernah mendapat atau dan peralatan praktik yang sudah ada di sekolah ini tidaknya sudah sesuai dengan konsentrasi keahlian unggulan yang nantinya akan diusulkan oleh SMK Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ke-8, SMK ini juga kami prioritaskan untuk yang siswanya atau peserta didiknya paling sedikit minimal 216. Tetapi memang akan ada pengecualian bagi SMK-SMK yang nanti akan ada di wilayah-wilayah tertentu. Dan ini juga kami tekankan juga apabila SMK-SMK di tahun 2024 ini terdaftar menjadi penerima bantuan DAK fisik, nah nanti mungkin menunggu dulu untuk tidak menjadi pelaksana di tahun 2024. Kemudian yang ke-10, tidaknya SMK ini juga mempunyai daya listrik yang cukup. Nah, kami yakin bahwa alat-alat praktik di sekolah ini mempunyai daya listrik yang cukup besar, jadi setidaknya harus cukup untuk praktik, mempunyai akun media sosial untuk kekiniannya ya Bapak Ibu. Terutama kami ingatkan tidak memiliki tunggakan laporan dari bantuan pemerintah tahun-tahun sebelumnya.
Kemudian juga kami mengingatkan SMK ini setidaknya memiliki surat dukungan atau rekomendasi dari pemerintah daerah. Nah, ini kami juga mohon izin dari Dinas Pendidikan Provinsi untuk sama-sama dapat memberikan rekomendasinya untuk SMK-SMK pendaftarnya. Dan kemudian kami prioritaskan bagi SMK yang sudah mempunyai istilahnya kepala sekolahnya, Bapak Ibu kepala sekolahnya nanti mempunyai sertifikat pelatihan manajerial. Kemudian juga prioritas bagi SMK-SMK yang sudah memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau PPK. Dan sekali lagi prioritas juga bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi aplikasi research study, aplikasi penelusuran tamatan. Ini penting Bapak Ibu, jadi kami mohon mengingatkan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di sini. Monggo dilihat apakah SMK sudah mengisi aplikasi tracer study. Karena tentunya ini nanti akan kami identifikasi. Akan kami petakan SMK-SMK mana saja yang sudah mengisi. Jadi ini untuk yang skema reguler baru. Dan kemudian kita lanjut, kita akan coba kenalkan untuk yang skema pemadanan dukungan. Mohon izin ini kami mengingatkan ya Bapak Ibu, ini sifatnya kami mengingatkan kepada Bapak Ibu semua. Untuk skema pemadanan dukungan, seperti yang tadi kami sampaikan di awal bahwa akan ada kolaborasi dari mitra dunia kerja yang akan turut sama-sama mengembangkan SMK. Nah di sini kami sampaikan untuk yang di slide di saat ini yang tampil di layar, investasi dari dunia dunia kerja ke SMK yang nantinya dapat dipadankan ini nanti seperti apa. Jadi kami juga akan mempunyai semacam persyaratan minimal bagi industri-industri yang nanti akan berminat memberikan investasinya ke SMK. Nah ini mohon izin kepada Bapak Ibu dari mitra industri ataupun juga dari SMK yang nantinya juga akan bisa meneruskan ke mitra industrinya. Jadi mungkin dapat memberikan pemahaman seperti ini Bapak Ibu. Jadi dari industri ini nanti kami mewajibkan bahwa memberikan investasi ke SMK-nya ini nanti setidaknya wajib memenuhi 2+1 yang kami tampilkan di sini. Jadi 2 ini kami maksud salah satu bisa memberikan prasarananya atau bisa memberikan bantuan sarana, dan itu dua-duanya akan diberikan kepada sekolah. Nah dari sisi prasarana itu industri bisa membantu untuk memenuhi dari sisi mungkin ruang praktik, memberikan ruang praktik baru, membangun baru untuk SMK, mungkin juga dapat membantu merehab ruang belajarnya di SMK atau juga bisa merenovasi ruang pembelajaran yang ada di SMK. Itu dari sisi prasarana. Kalaupun dari industri bisa memberikan sarana, terutama dari sisi pengadaan, dari sisi peralatan praktik. Nah ini wajib diberikan oleh industri kepada SMK, Bapak Ibu, karena ini juga akan menjadi investasinya SMK. Kami menyampaikannya dan tahu, jadi industri itu bisa memberikan sarana dan sarana atau bisa juga memberikan prasarana atau sarana. Jadi dipilih salah satu. Jadi bisa dua-duanya atau dipilih salah satu antara prasarana atau sarana. Itu penting. Jadi Bapak Ibu, karena ini menjadi syarat utama bagi industri yang nantinya terlibat di program SMK Pusat Keunggulan, dan ini nantinya dapat dipadankan dengan PBN. Jadi ini pemenuhan prasarana ini dan juga sarana yang wajib diberikan oleh industri. Dan nanti ditambah lagi industri diminta untuk memberikan semacam penguatan pembelajaran, terutama yang wajib adalah penyelarasan kurikulum. Dan yang kedua adalah terkait pemberian bantuan mengenai guru atau instruktur tamu. Ini dua komponen ini wajib dari sisi penguatan pembelajaran. Tetapi apabila industri mampu memberikan lebih di luar kedua komponen ini seperti magang, kemudian pengembangan TEFA atau mungkin sertifikasi kompetensi guru, dan juga penerapan pembelajaran berbasis proyek ataupun rekrutmen lulusan, itu sangat-sangat diperbolehkan Bapak Ibu.
Jadi untuk penguatan pembelajaran berbagai macam intervensi yang dapat diberikan oleh industri, tetapi yang kami wajibkan yaitu adanya penyelarasan kurikulum dan juga guru atau instruktur tamu. Jadi dari 2+1 ini istilahnya menjadi syarat utama ketika industri akan memberikan intervensi atau investasinya ke SMK, dan nantinya dari investasi yang diberikan oleh industri ini nantinya dapat dipadankan oleh Kemendikbudristek melalui PBN. Nah dari 2+1 ini kami akan juga coba sampaikan beberapa hal terkait ketentuan-ketentuan yang lain. Yang pertama, investasi yang dari dunia kerja atau mitra industri ini nanti ada minimal investasinya. Jadi ketika dirupiahkan itu nanti nilai minimalnya adalah 200 juta. Jadi investasi dari industri yang akan diberikan ke SMK ada batas minimal 200 juta. Tetapi batas maksimalnya tidak ada. Jadi berapapun industri mau memberikan bantuannya kepada SMK sangat-sangat diperkenankan, dan kami dari Kemendikbudristek akan sangat berterima kasih. Nah, tetapi nanti akan ada istilahnya ketentuan bagaimana kami akan memadankannya melalui APBN. Nah ini kami sampaikan simulasinya. Jadi satu SMK itu sebenarnya bisa dibantu lebih dari satu industri. Ataupun sebaliknya, satu industri itu bisa memberikan ke satu SMK atau bahkan beberapa SMK. Dengan batas minimal 200 juta, ini kalau boleh kami sampaikan, salah satu contohnya misal dari industri A akan memberikan 100 juta, kurang nih. Jadi akan ada tambahan lagi dari industri B 100 juta. Jadi totalnya 200 juta. Ini bisa lanjut. Jadi satu SMK itu bisa dibantu oleh satu industri, bisa dibantu oleh 2 industri atau bahkan lebih. Begitupun juga satu industri bisa memberikan bantuan ke beberapa SMK. Kemudian yang kedua, nilai investasi yang nanti diberikan oleh industri yang kami sampaikan tadi ada batas minimal, itu nanti juga akan kami semacam kurasi, kami akan validasi, kami akan nilai, dan terutama pada saat pengusulan nilai investasinya ini juga setidaknya menyesuaikan dengan harga pasar ya Bapak Ibu. Harga pasar yang tentunya berlaku saat ini, dan tentunya kami juga akan memberikan semacam clue atau petunjuk di dalam aplikasi bahwa tidaknya ada rujukan juga dari kami bahwa untuk nilai kami tetap akan mengacu kepada standar biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi monggo Bapak Ibu yang mungkin saat ini sudah mendaftar, sudah melihat aplikasi Tapolea-nya, saya yakin Bapak Ibu sudah melihat bagaimana petunjuk-petunjuk dari sisi harga dan terutama nilai yang nanti dapat disampaikan. Dan ini juga mohon dapat disampaikan informasi ini kepada industri ya. Nah, beberapa catatan yang mungkin juga perlu kami sampaikan bahwa ketika industri memberikan bantuannya ke SMK, itu setidaknya harus selaras dengan kebutuhan SMK. Nah, kebutuhan SMK ini kami tekankan adalah konsentrasi keahlian yang nantinya saat ini akan diusulkan. Selaras ya, jadi memang sesuai dengan kebutuhan SMK, sesuai konsentrasi keahlian. Nah, kemudian investasi sarana prasarana yang diberikan oleh industri itu juga harus selaras dengan kata yang akan diunggulkan. Sarana prasarana juga harus selaras. Sekali lagi kami mengingatkan semua harus linear, harus selaras dengan yang akan diberikan atau yang akan diterapkan di SMK. Kemudian terkait penguatan pembelajaran, ini juga harus selaras. Seperti penyelarasan kurikulumnya dan juga guru tamu yang akan diberikan ke SMK. Tidaknya sesuai dengan konsentrasi kalian yang akan diunggulkan oleh SMK. Dan ini sekali lagi kami ingatkan bahwa pemadanan dari Kemendikbudristek melalui APBN nanti diberikan ke SMK ya, akan diberikan ke SMK. Industri pun akan diberikan kepada SMK. Dan ini nantinya semua akan melalui skema pemadanan dukungan.
Dan kemudian ketika kita berbicara tentang nilai minimal atau nominal bantuan, jadi nilai pemadanan dari Kemendikbudristek itu nanti juga akan berdasarkan investasi dari mitra industri. Jadi apabila, satu contoh ya Pak, kalau SMK nanti ada yang diberikan dari industrinya itu sebesar 200 juta, berdasarkan nilai kurasi terakhir 200 juta sampai dengan 750 juta, itu yang mungkin nanti kami langsung dapat padankan dari Kemendikbudristek. Tetapi apabila dari industri yang mungkin nanti minat atau mungkin investasinya itu melebihi dari 750 juta, nanti akan kami sesuaikan. Jadi penyesuaian kami di sini tetap tentunya terkait dengan ketersediaan APBN, tetapi kami juga akan semacam ada batasan juga, mungkin akan kurang lebih sekitar 1,5 M yang nanti bisa diterima oleh SM. Itu gambaran awal bagaimana industri apa saja yang bisa diberikan oleh industri dan ketentuan-ketentuannya. Kemudian lanjut. Nah ini nanti kami akan coba berikan simulasinya ya Bapak Ibu. Ini kalau mungkin saat ini industri ada yang belum bergabung, mohon dibantu SMK-SMK yang berminat menjadi SMK skema pemadanan dukungan untuk dapat memberikan pemahaman ini juga ya Bapak Ibu. Terutama untuk skema pemadanan dukungan. Jadi ini kalau kami simulasikan, tadi juga kami sampaikan ya, bahwa nilai minimal investasi yang diberikan oleh dunia industri atau dunia kerja itu sebesar 200 juta, tapi tidak ada batas maksimal yang nanti bisa diberikan oleh dunia kerja. Tetapi ada batas minimal dan juga batas maksimal yang nanti diberikan oleh APBN. Jadi SMK nanti ketika menerima intervensi dasar atau ditambah nilai pemadanan, itu nanti akan ditambah nilai investasi yang sudah diberikan oleh dunia kerja dari 200 juta sampai dengan 750 juta atau sesuai dengan nilai wajar pada saat penilaian kurasi. Oke. Jadi misalnya ada bantuan 750 juta, nanti pun kami akan berikan dana padanannya 750 juta ditambah nanti SMK akan menerima intervensi dasar. Tetapi kalau ini nanti ada lebih dari 750 juta, nah, nanti di APBN juga ada batasannya. Nah, dari ilustrasi yang ada di gambar, Bapak Ibu, kami bisa sampaikan ini misal dari industri itu mampu memberikan nilai sebesar 700 juta. Misal salah satu contohnya 150 juta diberikan untuk penguatan pembelajarannya dan 550 juta untuk pemenuhan sarana prasarana. Nah ini hitungan dari Kemendikbudristek atau nilai yang akan diberikan kepada SMK yang akan dipadankan itu adalah 700 jutanya ya Bapak Ibu. 700 juta ini akan dipadankan dinilai 700 juta dan nanti SMK itu akan ditambah lagi nilai intervensi dari Kemendikbudristek dari mulai 400 juta sampai dengan 1 miliar. 400 juta ini bagi skema reguler. 400 juta ini untuk penguatan pembelajaran. Untuk yang 1M nanti intervensi dasar, terutama yang skema pemadanan dukungan yang baru. Oke, nanti dua-duanya ini, atau 1 miliar dan ditambah 700 juta ini nanti bisa dipakai oleh SMK-nya untuk memenuhi prasarana yang memang dirasa belum tuntas sampai saat. Nah, jadi kalau nanti dihitung total, SMK akan menerima 700 juta dari industri, ditambah lagi 1,1 miliar dari Kemendikbudristek, hingga SMK nanti akan menerima bantuan sebesar 1,8 miliar. Nah, jadi ini semacam ilustrasi perhitungan yang nanti mungkin bisa disampaikan pada mitra industri. Nilai investasi dari dunia kerja ataupun dari industri
nanti akan sama-sama dituangkan dalam rencana bisnis, Bapak Ibu. Jadi nanti di aplikasi Takola nanti akan ada semacam format rencana bisnis, dan itu setidaknya dapat diisi oleh SMK dan juga diisi oleh industri. Dan tentu saja itu semua nanti harus tetap ada perhitungan nilai wajarnya sesuai dengan harga pasar ya. Dan kemudian untuk kami ingatkan lagi bahwa di rencana bisnis nanti itu akan ada penuangan terkait tujuan. Tujuan dari kolaborasi antara SMK dan mitra industri ini apa? Akan membuat suatu produk apa? Ya intinya tuh ingin sama-sama meningkatkan dari sisi pembelajaran, terutama yang teaching factory, Bapak. Okay. Jadi istilahnya rencana bisnis nanti harus dituangkan skema-skemanya dan output yang ingin dihasilkan dari kerjasama atau kolaborasi antara mitra industri dan juga dari SMK. Kemudian lanjut. Nah ini yang sekali lagi kami sampaikan, rencana bisnis ini seperti apa. Karena mohon maaf Bapak Ibu, yang saat ini sudah mendaftar sebenarnya sudah banyak, industri juga sudah banyak, kerjasama sebenarnya juga sudah teridentifikasi, tetapi kemungkinan rencana bisnis ini yang belum disampaikan oleh kedua belah pihak. Jadi ini kami mengingatkan bahwa di rencana bisnis antara SMK dan juga mitra industri ini nanti minimal isiannya seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama itu ada semacam ringkasan eksekutifnya. Nah, ringkasan eksekutif ini nanti berisi terhadap hal-hal yang akan dilakukan bersama antara SMK dan juga industri pada saat keduanya ini akan melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan. Nah, ini bisa dituangkan bersama. Apa yang akan dikerjakan di dalam program SMK Pusat Keunggulan ini. Karena sampai tujuan akhirnya itu juga sudah punya semacam ringkasannya ya Bapak. Dan kemudian juga SMK ini juga harus menyampaikan profilnya. Industri setidaknya juga sama-sama. Ada profil dari kedua belah pihak. Dan kemudian rencana kolaborasi, rencana kerjasama ini juga nanti juga harus dimulai dari latar belakangnya ini seperti apa. Kemudian juga kondisi SMK saat ini, terutama konsentrasi keahlian. Kenapa SMK ini mengusulkan konsentrasi keahlian yang saat ini diusulkan? Tentunya ada hal-hal yang memang akan menjadi prioritas bagi SMK dan juga mitra industrinya untuk sama-sama mengusulkan ini. Nah, kemudian ada tabel rencana bisnis. Ini lebih semacam anggaran biayanya ya Bapak Ibu. Ada rencana anggaran biayanya yang nanti akan sama-sama dituangkan dalam rencana bisnis. Ya, maaf. Dan dari anggaran biaya, nanti juga kami ingin kedua belah pihak juga sama-sama menyepakati proyeksi dampak dari kolaborasi nanti seperti apa. Dan tidak lupa juga mengingatkan bahwa ketika kedua belah pihak sudah sepakat, ini akan mengerjakan semua proyeknya ini sampai Desember 2024. Kira-kira kapan akan dilaksanakan, kira-kira kapan diselesaikan. Ada timeline yang juga nanti harus disampaikan oleh Bapak Ibu. Dan yang terakhir yaitu adanya surat pernyataan kesanggupan terkait pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan, skema pemadanan dukungan, terutama dari pihak industri. SMK dan industri ini saling koordinasi dan kolaborasi untuk menyusun rencana bisnis. Ini kami ingatkan. Jadi sebelum SMK dan industri ini mendaftar di aplikasi pendaftaran, itu monggo dapat berkoordinasi terlebih dahulu, dapat berkomunikasi terlebih dahulu. Jadi pada saat sudah sepakat, lebih mudah ketika pada saat pendaftar.
Tetapi apabila belum terjalin komunikasi, sebenarnya nanti di platform pendaftaran ini juga akan ada semacam sistem atau bisa dipadankan dengan Kemendikbud. Nah, kemudian ketika SMK memang sudah istilahnya memang sangat berkeinginan atau punya komitmen pada saat mendaftar SMKPK ini, SMK sudah mulai merencanakan kebutuhan sarana prasarana. Jadi sudah mulai membayangkan atau istilahnya mulai merencanakan ya Bapak Ibu. Merencanakan dengan harapan apabila nanti menjadi pelaksana, saya butuh sarana itu seperti apa. Kira-kira dengan pendanaan dari Kemendikbudristek, saya bisa wujudkan untuk pemenuhan sarana prasarana nanti seperti apa. Terutama sekali lagi untuk mendukung yang pembelajaran teaching factory. Jadi saat ini Bapak Ibu, terutama yang saat ini kepala sekolah dan belum mendapatkan program SMK Pusat Unggulan, sudah mulai merencanakan, membayangkan, atau mungkin sudah mempunyai keinginan, cita-cita untuk memenuhi sarana prasarana yang ada di sekolah. Dan sekali lagi, rencana bisnis yang akan disepakati oleh kedua belah pihak nanti akan tetap disampaikan melalui platform pendaftaran di sekolah. Tidak ada platform yang lain ya. Tetap semuanya melalui platform pendaftaran aplikasi sekolah. Nah, di sini kami sampaikan contoh tabel dari rencana bisnis yang nanti juga ada di aplikasi Takola. Nanti akan lebih detail bagaimana sistem ini membantu Bapak Ibu pada saat pendaftaran. Nanti akan dijelaskan lebih detail di sesi berikutnya. Jadi ini sebagai pengingat bahwa dari sekarang dari industri dan juga SMK ini sudah memilah industri mana yang akan membantu kegiatan apa. Kemudian dari Kemendikbudristek itu tentunya karena ada sarana prasarana dan penguatan pembelajaran, tentunya juga harus mulai bisa dibayangkan oleh SMK. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Ketika industri harus wajib memberikan sarana prasarana itu dapat dituangkan. Misal ya Bapak Ibu, ketika industri ini ingin membantu ruang praktik di tata boga, nah itu bisa di checklist di sini. Nah kemudian kalau memang ada kebutuhan dari SMK-nya ini nanti berarti kalau industri bisa memberikan RPS-nya, ini Kemendikbudristek mungkin bisa pemenuhan dari sisi alatnya, dari sisi sarananya. Salah satu contohnya, nanti bisa dibelikan untuk alat-alat masak. Ini contoh ya Bapak Ibu. Sebenarnya bisa, monggo nanti bisa dikembangkan. Ini sebenarnya untuk memetakan industri akan memberikan apa, APBN akan memberikan apa, dan pada akhirnya terwujud kebutuhan dari SMK untuk dapat menerapkan pembelajaran berbasis teaching factory. Untuk lebih detail kita coba sampaikan. Jadi ini sebagai pengingat ya Bapak Ibu. Ini mohon izin kami sampai mengingatkan bagaimana rencana bisnis ini kami tuangkan di paparan ini karena ada beberapa SMK yang sebenarnya saat ini sudah mulai mendaftar. Juga ada industri juga sudah mulai mendaftar. Dan mungkin juga sudah terjadi kesepakatan. Tetapi baru terbatas hanya sampai rencana anggaran biayanya saja. Belum sampai rencana bisnis Bapak Ibu. Jadi di aplikasi itu masih ada beberapa tahapan. Nah itu yang kami ingatkan di sini, takutnya ada beberapa SMK dan industri itu berhenti sampai di rencana anggaran aja. Padahal masih ada tahapan-tahapan lain, terutama outputnya adalah rencana bisnis. Jadi yang kami contohkan di sini adalah rencana anggaran biaya yang ini juga ada di aplikasi. Ini nanti dapat dituangkan mulai kegiatan-kegiatan apa saja yang mungkin akan disampaikan oleh industrinya. Industri akan memberikan bantuan apa saja. Apakah peralatannya, apakah dari sisi pembangunannya, apakah dari sisi penguatan pembelajarannya. Nah, ketiga komponen ini setidaknya harus masuk. Karena ada kewajiban itu harus masuk, berarti
untuk yang sarana prasarana itu juga wajib ada, Bapak Ibu. Ini juga sebagai informasi, beberapa masih ada yang belum menyampaikan terkait sarana prasarananya. Karena ini menjadi komponen wajib bagi mitra industri yang memang berminat untuk menjadi mitra industri di program SMK Pusat Keunggulan ini. Oke, jadi sekali lagi ini sekedar mengingatkan sekali lagi terkait rencana bisnis. Terutama di RAB, ini ada industri yang mungkin belum menyampaikan sarana prasarananya atau investasi yang akan menjadi aset SMK-nya untuk dapat diingatkan kembali oleh SMK. Karena kami identifikasi ada RAB yang belum mengungkap terkait investasi terkait sarana ataupun prasarana. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini salah satu contoh hasil isian rencana anggaran biayanya, Bapak Ibu. Jadi misal yang ini kecil sekali ya, tapi semoga di layar Bapak Ibu semua bisa terbaca, dan tapi nanti lebih jelasnya itu nanti ada di aplikasi pendaftaran. Misalnya ini mulai dari peralatan praktiknya. Dari peralatan praktik itu kira-kira dari industri akan memberikan bantuannya itu berupa apa saja. Nah, itu bisa disampaikan bahkan sampai kita minta sampai nanti hasil akhir nilai nominalnya. Nilai nominal masing-masing peralatan praktik itu berapa. Kemudian kalau dari sisi kerjaan sipil atau bangunan itu juga akan memberikan bantuannya apa, dan nilai nominal itu juga dituangkan dalam rencana anggaran biaya. Sampai yang penguatan pembelajaran. Penguatan pembelajaran juga harus diungkap secara detail, dan nanti di aplikasi pendaftaran di Takola itu nanti juga sudah ada panduannya. Ketika bentuk kegiatan itu semacam workshop atau FGD, ini kira-kira komponen apa saja yang nanti mungkin bisa disampaikan. Detail kegiatan yang bisa disampaikan di kegiatan misalnya penyelesaian kurikulum itu kira-kira apa saja, termasuk nanti sampai nilai nominal. Karena ini nanti akan terhitung totalnya, itu yang akan menjadi nilai investasi yang akan diberikan oleh industri. Dan nilai inilah yang nantinya pada saat tahapan seleksi akan dikurasi. Oke, jadi ini sekali lagi mengingatkan terkait rencana anggaran biaya. Ini masih RAB ya Bapak Ibu, ini belum rencana bisnis, karena RAB ini menjadi salah satu bagian dari rencana bisnis. Bisa langsung contoh, kemudian bisa selanjutnya. Nah, ini yang kami sampaikan atau yang kami maksud sebagai rencana bisnis. Rencana bisnis ini formnya pun sudah disediakan, Bapak Ibu nanti bisa tinggal download dan tinggal isi. Tetapi sekali lagi harus terisi dari mulai ringkasan eksekutifnya, dan kemudian profilnya juga harus terisi, kemudian rencana kolaborasi mulai dari latar belakang, kondisi SMK-nya, kemudian di poin C ini ada rencana bisnis. Nah, ini isinya itu mulai dari rencana pengadaan alatnya, bantuan-bantuan yang tadi sudah dinilai sampai akhirnya ketemu total anggarannya, dan kemudian next. Nah, kemudian nanti juga yang tampil di form rencana bisnis itu list apa saja komponen yang akan diberikan oleh industri dan juga akan diberikan oleh Kemendikbudristek. Itu nanti akan ada semacam permintaan checklist mana saja komponen-komponen yang akan diberikan oleh kedua belah pihak. Terutama kalau memang Kemendikbudristek pastinya terkait penguatan pembelajaran dan juga sarana prasarana. Nah, tetapi untuk industri bisa berbagai macam. Nah, itu ada isiannya ya Bapak Ibu. Nah, kami tekankan sekali lagi bagi Bapak Ibu dari SMK ataupun mitra industri yang tahun kemarin sudah ikut juga di dalam skema pemadanan dukungan ini, monggo diupdate kembali Bapak Ibu. Karena ada semacam updating form
ada format terbaru karena ada sedikit perbedaan dengan tahun sebelumnya. Kami identifikasi juga dari yang sudah masuk, ini sepertinya masih memasukkan form yang lama. Jadi jangan sampai kami berasumsi ketika pada saat pendaftaran ini Bapak Ibu tinggal masukin saja, tetapi memang perlu Bapak lihat kembali dari aplikasi yang pendaftaran ini nanti. Karena ada form yang agak berbeda, terutama yang poin D ini ya Bapak Ibu, terutama poin D, rencana biaya. Jadi kami bisa melihat, baik Bapak Ibu yang nantinya sudah menyesuaikan format ini berarti update. Tetapi yang sudah menyampaikan rencana bisnisnya dengan format tahun sebelumnya, kami juga bisa lihat. Ya, artinya ketika Bapak memang sudah memakai format terbaru, artinya update dengan pendaftaran di 2024 ini. Kemudian setelah rencana biaya, ini juga harus disampaikan juga apa saja yang tadi sudah disepakati di RAB, rencana biaya dari industri. Ini di industri ini bisa satu industri atau bahkan bisa beberapa industri ya, nanti bisa ditambah. Nah kemudian proyeksi dampak kolaborasi. Yang tak tolong diarahkan ke suaranya. Jadi ada proyeksi dampak kolaborasi, ini juga mohon izin untuk mitra dan juga SMK juga sama-sama sepakat untuk dapat mengisi bagian ini dengan dampak yang diharapkan nantinya ketika sama-sama berkolaborasi. Terutama kalau kami berusaha bahwa dampak dari program SMK Pusat Unggulan tentunya harus dapat dirasakan oleh siswa ataupun peserta didik. Nah, ketika ini semua sudah mungkin sudah terisi, nanti mohon izin bagi SMK dan juga industri juga sama-sama membuat kesepakatan bagaimana timeline yang harus diselesaikan sampai akhir tahun 2024 ini. Jadi ini wajib ya, dari sisi lini masa ini harus terisi, kira-kira kegiatan-kegiatan ini akan dilaksanakan di bulan apa saja. Dan setelah disepakati, Bapak Ibu bisa menandatangani secara basah dan juga menyampaikan surat pernyataan sanggupan dari mitra industri, dan setelah ini selesai, nanti dapat diupload kembali di aplikasi Takola. Jadi ini nanti akan jadi satu, sudah terkumpul rencana bisnis Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami tekankan, kami ingatkan bahwa rencana bisnis ini lengkap, full set semua bagian ini ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya rencana anggaran biaya saja, tetapi sampai beberapa komponen yang harus disampaikan di dalam rencana. Dan juga mengingatkan, masih ada identifikasi juga yang kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semua, dari masing-masing poin yang disampaikan di dalam rencana bisnis itu harus terisi. Jangan sampai pada saat Bapak Ibu upload kembali rencana bisnisnya yang sudah ditandatangani dan sudah yang terakhir, yang sudah final, ternyata masih pakai template-nya yang kami sampaikan di aplikasi Takola Bapak Ibu. Ini salah satu contoh. Salah satu contoh misalnya minta tolong disampaikan di kursor ya, Mas, di proyeksi dampak kolaborasi. Proyeksi dampak kolaborasi itu kan masih ada tulisan biru. Tulisan biru ini sebenarnya ini salah satu petunjuk pengisian. Salah satu petunjuk pengisian bagaimana mengisi poin proyeksi dampak kolaborasi. Ini kami identifikasi ada SMK ataupun ada rencana bisnis, isiannya itu masih tetap ini Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya ini mohon diisi dampaknya itu apa. Jadi bukan petunjuknya ini. Jadi sekali lagi mengingatkan bagi SMK yang sudah mendaftar, dilihat kembali rencana bisnisnya, apakah isiannya itu sudah betul-betul isian dampak atau isian masih petunjuk. Ini tidak hanya di poin proyeksi ini saja, di poin sebelum-sebelumnya karena juga ada petunjuk,
itu juga harus diisi ya Bapak Ibu. Jadi yang ini kami minta adalah petunjuk ini memang betul-betul diisi di poin-poin ini. Jadi nanti pada saat akan diupload, dilihat kembali apakah sudah terisi semua atau belum. Ini untuk mengingatkan. Dan yuk kemudian kita lanjut untuk slide selanjutnya. Nah ini sekarang kita akan langsung ke skema pemadanan dukungan. Skema pemadanan dukungan tetap ada 2 tipe, sama dengan reguler, ada lanjutan dan juga ada yang baru. Nah ini kami sampaikan dari sisi nilai nominal bantuan pemerintah yang akan didapat oleh SMK. Sekali lagi, untuk yang lanjutan, ketika menjadi SMK Pusat Keunggulan Skema Pemadanan Dukungan, akan mendapatkan intervensi penguatan pembelajaran sama, akan ada ditambah bahasa asing, dan akan mendapatkan nilai sebesar kurang lebih ya Bapak Ibu, kurang lebih 400 juta, dan nanti akan ditambah dengan nilai intervensi dari industri. Hasil kurasi ya Bapak Ibu. Nah ini di sini kami sampaikan kurang lebih 750 juta, ini tentunya tetap akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Dan kemudian untuk tipe yang kedua yaitu skema pemadanan dukungan untuk yang baru, ini sama, mendapatkan penguatan pembelajaran kurang lebih 400 juta, tetapi akan ada penambahan sekitar 1 miliar itu untuk pemenuhan sarana, terutama untuk sarana-prasarana dasar ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk intervensi dasar untuk yang skema pemadanan dukungan baru akan mendapatkan sekitar 1,4 miliar. Dan nanti ditambah lagi dengan pemadanan dari industri. Nah, dari bentuk kegiatan yang nanti mungkin bisa dilaksanakan oleh SMK. Untuk penguatan pembelajaran tetap akan dipakai untuk memperkuat pembelajaran di SMK, dan tetapi untuk yang nilai-nilai yang dari industri dan dari Kemdikbud hasil padanan nanti bisa dipakai untuk memenuhi sarana-prasarana. Bisa memenuhi sarana-prasarana yang ada di SMK, terutama yang belum tertuntaskan. Salah satu contohnya yaitu terkait pengadaan peralatan praktik. Peralatan praktik di sini juga kami harapkan nanti bisa setidaknya yang berstandar industri, karena ini nanti untuk mendukung pengembangan pembelajaran teaching factory. Nah kemudian untuk yang pembangunan baru, kalaupun nanti ada pekerjaan fisik atau pekerjaan sipil, nanti bisa bangun baru, bisa renovasi, bisa rehab, bisa restorasi, bahkan bisa redesign, terutama untuk ruang praktik siswa. Sekali lagi, semuanya ini untuk mendukung pembelajaran atau pengembangan TEFA yang saat ini mungkin sudah ada, tapi bagi yang belum melaksanakan pembelajaran TEFA, untuk mendukung tercapainya pembelajaran TEFA di. Oke, kemudian kita bisa lanjut slide selanjutnya. Nah ini sekarang kami beralih untuk kriteria bagi calon SMK pelaksana. Kami mengingatkan untuk yang lanjutan terlebih dahulu, terutama bagi Bapak Ibu SMK yang 2022 dan 2023 yang sudah menjadi SMK PK untuk mendaftar ya Bapak Ibu, sekali lagi untuk mendaftar di aplikasi Takola. Dan apabila saat ini masih mempunyai mitra dan masih berkeinginan untuk menjadi skema pemadanan dukungan, ayo kita ajak mitranya untuk sama-sama mendaftar di skema pemadanan dukungan. Jadi saat ini kami memang bermaksud mengundang Bapak Ibu dari SMK beserta mitra industri, semoga juga sama-sama berminat dan juga dapat mendaftar saat ini bersama mitra industrinya, SMK-nya. Dan kami mengingatkan bagi SMK yang di posisi lanjutan saat ini, tidaknya mengingatkan terkait laporan-laporan tahun kemarin Bapak Ibu. Terutama surat pernyataan realisasi dari industri yang tahun kemarin sudah istilahnya juga sudah terlibat di program SMK PK, dan juga bagaimana kalau sampai saat ini kami membayangkan harusnya sudah selesai. Jadi harusnya sudah ada laporan-laporan terkait pekerjaan di tahun 2023. Dan pada akhirnya nanti akan ada semacam serah terima pekerjaan antara industri dengan SMK. Dan itu monggo dilampirkan nanti di pendaftaran ya Bapak Ibu ya, bagi SMK-SMK yang saat ini sudah menjadi pelaksana program SMK PK.
Nah, ini kami dorong untuk segera mendaftar ya Bapak Ibu, karena nanti kami juga akan sampaikan data sampai saat ini sudah berapa SMK yang sudah mendaftar dan yang belum. Nah, untuk yang skema pemadanan dukungan baru, ini kami mendorong bagi SMK-SMK yang saat ini belum menjadi SMK, dan terutama mengingatkan juga dari Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan untuk calon mendaftar di SMK PK ini nanti, SMK-nya tentunya belum mendapatkan bantuan program ini di tahun sebelumnya, dan terutama harus memiliki mitra terlebih dahulu sebelum mendaftar menjadi skema pemadanan dukungan baru. Tetapi bagi yang belum punya mitra, monggo dilihat di aplikasi Takola, dan mungkin juga bisa melihat industri-industri mana yang sudah mendaftar di aplikasi Takola. Dan terutama juga izin juga kepada Dinas Pendidikan untuk dapat membantu, misal ada memang SMK-SMK yang di provinsi Bapak Ibu semua yang memang berkeinginan untuk menjadi skema pemadanan dukungan dan terutama belum mendapatkan mitra untuk dapat dibantu untuk mencari mitra industrinya. Dan sekali lagi, sudah harus terdaftar di Dapodik, ada NPSN-nya bagi SMK, memiliki guru bersertifikasi kompetensi, memiliki kerjasama dan kemitraan, terutama terkait penyelesaian kurikulum dan pelaksanaan PKL, kemudian harus membuat semacam rencana aksi ya. Sekali lagi, rencana aksi pengembangan SMK, memiliki akreditasi minimal B. Nah, ini nomor 7 Bapak Ibu. Nomor 7 ini kami khususkan bagi Bapak Ibu yang nantinya akan menerima bantuan atau sekarang ini berkeinginan untuk mendapatkan bantuan sarana prasarana, terutama pekerjaan bangunan, sama prasarana terlebih dahulu. Terkait prasarana, itu nanti kan kemungkinan akan bisa bangun baru, merehab, merenov, redesign atau restorasi, ataupun mohon maaf, terkait ruang praktek siswa. Nah, ini lahannya Bapak Ibu, lahan terkait kepemilikan yang nantinya harus disampaikan kepada kami atau pada saat pendaftaran ini, tidaknya untuk yang negeri atas nama pemerintah daerah, atau untuk yang swasta setidaknya harus dimiliki oleh yayasan. Oke, jadi pemilik resminya Bapak Ibu. Nah, untuk bukti kepemilikan lahan ini nantinya dapat berupa sertifikat, itu baik hak milik, kemudian akta jual beli, akta ikraf, wakaf, akta pelepasan hak, ataupun akta hibah, ataupun surat perjanjian sewa atau surat penggunaan lahan yang dicatatkan oleh notaris. Nah, ini Bapak Ibu yang saat ini ingin berkeinginan untuk menjadi pelaksana program SMKPK, ini khusus yang poin 7 ini tolong dicermati sekali lagi, dan terutama ketika berkeinginan untuk membangun sarana, ini tolong dicermati. Jangan sampai pada saat kami menilai ataupun kita sudah sampai tahap akhir, ternyata masih belum terpenuhi di dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu upload di saat pendaftaran. Kemudian yang poin 8, ini tetap terkait jumlah siswa, ada minimal 216, terkecuali untuk wilayah tertentu, kemudian tidak sedang memperoleh bantuan DAK fisik, kemudian mohon izin lanjutnya, harus memiliki daya listrik yang cukup, kemudian terkait akun media sosial harus ada, kemudian poin 12 ini Bapak Ibu, memiliki lahan untuk pembangunan tempat bakti bagi SMK yang menerima bantuan pemerintah, khususnya untuk bangunan prasarana atau yang fisik. Nah, jadi di sini kami sudah sampaikan di awal, Bapak Ibu yang ketika mendaftarnya sudah membayangkan ketika akan menerima bantuan dari pemerintah pusat, ketika ingin membangun ruang pembelajaran, sudah ada lahannya terlebih dahulu, Bapak. Lahan yang memang betul-betul siap bangun, kepemilikan juga sudah sesuai. Jadi nanti kita istilahnya sudah tidak perlu panjang untuk tahapannya Bapak Ibu ya. Jadi kami sudah yakin bahwa lahan itu sudah dimiliki oleh sekolah sesuai dengan kepemilikan. Kemudian poin 13, memiliki gedung untuk direnov atau direhab. Nah, apabila nanti Bapak Ibu membayangkan keinginannya bantuan ini nanti untuk memperbaiki dari sisi bangunan, baik itu renovasi ataupun rehab, tidaknya bangunannya itu minimal 5 tahun. Nah, kemudian nomor 14 itu
Kalau ya Bapak Ibu saat ini lebih memerlukan peralatan praktik, lebih memerlukan peralatan praktik SMK-nya karena memang dirasa memang belum tuntas, apalagi terutama yang terkait teaching factory. Tidaknya ketika Bapak Ibu bisa membayangkan ketika akan membeli alat, itu nanti akan ada penempatannya di ruang praktik yang mana. Jadi monggo Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu ruang praktik siswanya ketika akan membeli alat yang baru. Ini kami tekankan di sini ya Bapak Ibu di poin 14. Untuk poin 15, tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah. Apabila ini ada bantuan sebelumnya, monggo diselesaikan untuk laporan bantuannya. Dan ini izin untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah untuk dengan melampirkan rekomendasi atau surat dukungan. Dan juga kami prioritaskan bagi kepala sekolah yang sudah mempunyai sertifikat pelatihan manajerial berbasis industri, juga prioritas bagi SMK yang telah memiliki tim pencegahan dan penanganan kekerasan, juga diprioritaskan bagi SMK yang sudah mengisi reser tadi. Ini sekali lagi Bapak Ibu, monggo kriteria ini dapat dipahami kembali, dapat dilihat kembali, dan apakah sudah tersedia semua dokumennya, sudah dapat dilampirkan semua di aplikasi Takolanya untuk dicek kembali. Nah, ini yang terakhir, mungkin dari kami ya, kami menyampaikan lini masa sebagai pengingat untuk Bapak Ibu semua bahwa pendaftaran di tahun 2024 ini ada batas waktunya Bapak Ibu. Jadi pendaftaran untuk program SMKPK 2024 sudah kami mulai sebenarnya sejak bulan Desember kemarin, dari tanggal 11 Desember kami akan tutup pada tanggal 30 Januari 2024. Nah, ini monggo sama-sama kita cermati, kita ingat lagi bahwa pendaftaran akan kami tutup tanggal 30 Januari. Sekali lagi untuk SMK yang sudah mendaftar, dilihat kembali apakah dokumen-dokumennya sudah terpenuhi semua, apakah rencana bisnisnya sudah sesuai atau belum. Dari mitra industri kami ingatkan apakah sudah mendaftar, sudah komunikasi dengan SMK, apakah sudah melihat istilahnya materi-materi yang kemarin sudah kami sampaikan, karena sebenarnya sudah kami sampaikan teknis-teknis sebagai bahkan pendaftaran di sistem Takola pun sudah kami sampaikan untuk dapat dilihat kembali. Karena di perjalanan di 2024 nanti ada beberapa tahapan, ada seleksi dan verifikasi, terutama untuk SMK. Terutama untuk yang skema pemadanan dukungan, kami nanti akan ada semacam operasi, dan itu harus dilaksanakan di kira-kira di bulan Februari. Dan kemudian juga penetapan untuk pelaksana ini nanti kami akan coba usahakan itu di bulan ya Bapak Ibu, bulan Maret. Jadi semoga di bulan Januari ini betul-betul dari mitra industri dan juga SMK bisa mendaftar di aplikasi Takola. Dan semoga pada saat pelaksanaan program ini pun sampai Desember nanti tidak ada hambatan, sehingga masih ada rentang waktu yang panjang untuk Bapak Ibu SMK pelaksana nanti melaksanakan atau menyelesaikan program SMK. Kemudian selanjutnya, nah ini mungkin kami sebagai pengingat untuk mitra industri, tidak ada hal-hal yang memberatkan terkait kriteria, baik untuk anggota Kadin maupun yang belum menjadi anggota Kadin ataupun anggota konsorsium, itu silakan mendaftar asal ada izin usahanya. Dan terutama bagi industri yang berasal dari luar negeri, itu nanti tetap harus ada semacam izin usaha juga dari negara asal, dan juga setidaknya memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, terutama dari SMK dan juga dari industri. Ini monggo sekali lagi link yang kami sampaikan di sini untuk segera
dapat dilihat kira-kira apa saja yang sudah ada atau belum ada untuk dapat dilengkapi. Terutama dari mitra industri, untuk SMK-nya juga turut menggandeng atau mengajak mitra industri yang mungkin belum juga mendaftar di aplikasi ini. Kemudian next Mas. Nah ini kami khususkan bagi Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi, sekali lagi mohon izin, karena tadi kami coba lihat yang sudah hadir dari Provinsi Banten ini sudah ada, ini kami belum melihat lagi update yang terakhir. Mohon izin kami menyampaikan beberapa hal. Nah, ini juga bisa diketahui oleh SMK dan juga industri ya. Untuk Provinsi Aceh, mohon izin kami bacakan ya Bapak Ibu. Provinsi Aceh yang saat ini terdata di data kami itu total ada sekitar 224 SMK. Nah, jumlah yang sudah menjadi SMKPK dari 2021 itu ada 10, dan di 2022 dan 2023 ini ada 18. Nah, tetapi yang sampai hari kemarin ya, sampai hari Kamis ini, jumlah pendaftar untuk yang lanjutan ini masih 10 SMK. Jadi ini kami mohon bantuan dari Dinas Pendidikan Aceh untuk dapat mengingatkan kembali bagi SMK-SMK yang tahun 2022 dan 2023 yang di angka 18 ini untuk bisa mendaftar kembali di aplikasi Pakola. Dan kami juga mungkin mengingatkan di SMK-SMK yang saat ini belum menjadi SMKPK. Ini ada sekitar 196 SMK ini di Aceh. Ini belum menjadi SMKPK. Nah, saat ini sudah mendaftar ini sekitar 28 SMK. Sekitar 28 SMK artinya masih lumayan banyak yang belum mendaftar. Jadi mohon kami dibantu dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh untuk mungkin bisa mengingatkan kembali ke SMK-SMK-nya, dan mungkin siapa tahu ada pemetaan dari Pemda. Terutama juga kami mengingatkan dari 28 SMK yang mendaftar ini, sepertinya sudah ada 3 industri yang mungkin saat ini sudah berminat untuk memberikan investasinya, tuh ada 3 industri. Nah, dari 3 industri ini sudah menyampaikan kerjasamanya itu untuk beberapa SMK, terutama yang lanjutan itu ada 4 SMK, dan yang baru itu ada 5 SMK. Jadi sudah ada sekitar 9 kerjasama. Nah, ini yang kami tekankan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh untuk juga mohon bantuannya untuk mengingatkan apakah dari mitra-mitra industri ini juga bisa dibantu untuk kembali mendaftar di 2024 ini, dan terutama bagi SMK-nya yang saat ini belum mendaftar untuk dapat diingatkan kembali. Begitu juga dari Bapak Ibu dari Banten, tadi sebenarnya kami sudah melihat dari Banten, itu ada sekitar 739 SMK. Dari 2021 itu ada 29 SMK. Sudah menjadi SMKPK, dan di 2023 dan 2022 itu ada 27 SMK. Dan saat ini yang sudah mendaftar di lanjutan itu masih 13. Jadi masih ada beberapa lagi yang masih belum mendaftar. Mohon bantuannya untuk mengingatkan ke SMK-SMK-nya untuk mendaftar kembali di aplikasi Pakola. Dan untuk yang sama sekali belum jadi SMKPK itu ada sekitar 683. Jadi potensinya ini sebenarnya masih lumayan banyak, dan saat ini sudah mendaftar itu sekitar 64 SMK. Ada 64 SMK, dan sepertinya sudah ada 4 industri yang berminat untuk menjadi skema pemadanan dukungan. Ini alhamdulillah. Dan ini di sini kami identifikasi sudah ada 2 kerjasama yang sudah terjalin ini sepertinya. Dan mohon bantuannya mungkin mengingatkan kembali ke SMK-SMK yang masih berkeinginan untuk bisa mendaftar di program di 2024 ini. Kemudian izin untuk Dinas Pendidikan di Bengkulu, kami identifikasi ada 105 SMK. Kemudian di 2021 ada 12, di 2022 dan 2023 ada 10 SMK.
dan 10 SMK, dan saat ini yang baru mendaftar itu baru 2. Jadi masih ada 8 SMK lagi yang belum mendaftar di aplikasi Takola. Jadi mengingatkan karena waktu ini, mohon dapat diingatkan kepada SMK-SMK yang belum mendaftar di aplikasi Takola. Dan masih ada sekitar 83 SMK sebenarnya masih bisa mendaftar di 2024 ini. Mohon izin dari Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, karena di saat ini yang mendaftar masih 5 SMK. Masih 5 SMK, dan ini kami belum mengidentifikasi ada mitra industrinya. Jadi kami mohon bantuan dari pemerintah daerah, terutama dari Bengkulu. Siapa tahu ada mitra industri yang bisa diajak untuk mengkolaborasikan kerjasamanya untuk bisa bermitra dengan SMK-SMK yang ada di Bengkulu. Kemudian di Jogja ini ada sekitar 217 itu ada 37 SMK sudah menjadi 2021. Kemudian yang sudah 2022-2023 ada 24 SMK. Yang sudah mendaftar baru 8. Nah ini kami sekali lagi mohon diingatkan. Kemudian masih ada potensi, itu ada 156, yang ini mendaftar saat ini 20. Ini sudah lumayan banyak, dan sudah teridentifikasi ada 3 industri yang sudah mendaftar. Tetapi sepertinya ini belum sampai rencana bisnis, Bapak Ibu. Nah ini monggo SMK-SMK yang di Jogja yang sudah mendaftar, dan juga terutama dari mitra industri, ketika kami mengidentifikasi belum sampai rencana bisnis, monggo segerakan untuk dimasukkan rencana bisnisnya. Kemudian DKI Jakarta teridentifikasi, kami langsung 16 SMK yang sudah mendaftar untuk yang PK lanjutan, tetapi masih ada sisa, masih banyak. Karena di 2022 dan 2023 itu ada 39 SMK. Jadi mohon izin untuk dapat dibantu, diingatkan kembali untuk SMK-SMK lanjutannya. Dan terutama yang masih berpotensi juga masih banyak, sekitar 500-an, dan saat ini yang sudah mendaftar sudah 21, dan alhamdulillahnya sudah ada 39 industri yang sudah mendaftar sampai saat ini. Terima kasih, dan ini juga sekali lagi diingatkan kembali apakah sudah sampai tahapan rencana bisnis. Kemudian untuk Provinsi Jambi ini yang mendaftar lanjutan ini masih 7, masih ada sisa banyak, karena kami identifikasi itu masih 15 lagi di 2022 dan 2023. Jadi istilahnya masih ada sekitar 8 SMK lagi yang belum mendaftar, dan terutama masih banyak yang potensi untuk menjadi SMK PK baru, karena yang mendaftar ini sudah ada 12, tetapi dari mitra industri ini belum ada yang bergabung, Bapak Ibu. Jadi belum ada, tapi sudah ada yang melihat-lihat nih sepertinya di aplikasi Takola. Sudah ada yang melihat, tetapi belum mendaftarkan secara resmi di Takola. Tetapi monggo kami mohon dibantu untuk mendorong mitra-mitra industri yang ada di Jambi, atau mungkin bahkan dari luar Jambi, untuk dapat membantu SMK-SMK yang ada di Jambi. Untuk Jawa Tengah sudah ada yang mendaftar lanjutan 73, tetapi masih sisanya banyak nih yang belum mendaftar di 2022 dan 2023 SMK-nya. Untuk saat ini sudah ada sekitar 225 SMK yang sudah mendaftar menjadi SMK PK baru, dan ada 44 industri yang sudah berminat untuk menjadi mitra industrinya, alhamdulillah. Kemudian Kalimantan Barat ada 4 SMK yang sudah mendaftar. Jadi masih ada sisa lagi, Bapak Ibu, karena terdeteksi masih 8 ya, masih 8 SMK yang belum mendaftar untuk yang 2022 dan 2023, dan saat ini sudah ada 10 SMK yang sudah mendaftar menjadi SMK PK baru, tetapi belum ada mitra industri yang nanti bergabung di skema pemadanan dukungan. Ini mohon sekali lagi dibantu, siapa tahu ada industri yang mungkin berminat di Kalimantan Barat, ataupun dari pemerintah daerah yang mungkin membantu untuk menghubungkan mitra industri untuk membantu SMK-SMK di Kalimantan Barat. Kemudian Kepulauan Riau ini mohon izin, nah ini kami mohon dibantu, masih 0 yang masih mendaftar. Jadi ada SMK PK 4 yang terdata di 2022 dan 2023, tapi belum ada yang mendaftar di lanjutan. Mohon dibantu. Dan saat ini sudah mendaftar ada sekitar 7 SMK PK, 7 SMK yang sudah mendaftar. Sudah ada 1 industri yang berminat untuk memberikan
pemadanannya, tetapi kemungkinan belum sampai rencana bisnis. Nah ini monggo dilihat lagi untuk mitra industrinya apakah sudah sampai rencana bisnis atau belum. Nah kemudian untuk Lampung, Provinsi Lampung mengingatkan sudah ada 14 SMKP lanjutan sudah mendaftar, tetapi tetap masih ada sisa lagi. Masih ada sisa di SMKPK lanjutan 2022 dan 2023. Dan saat ini sudah ada yang mendaftar sekitar 65 SMK dan sudah ada mitra industri di Lampung yang saat ini sudah mendaftar, ada 7 mitra industri dan sepertinya sudah sampai rencana bisnis. Dan ini mohon diingatkan lagi untuk industri-industri yang belum sampai rencana bisnis. Kemudian untuk Riau kami ingatkan kembali masih ada 12 yang sudah mendaftar, masih ada sisa banyak yang belum mendaftar di PK lanjutan dan saat ini sudah mendaftar sekitar 22 SMKPK baru. Tetapi belum ada mitra industri yang mendaftar untuk Provinsi Riau. Nah ini mohon bantuannya sekali lagi bagi Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi yang sampai saat ini terdeteksi belum ada mitra industri, tetapi mungkin ada SMK yang mungkin berminat untuk memberikan investasinya kepada SMK-SMK di wilayah Bapak Ibu semua untuk dapat dibantu dihubungkan dengan mitra industri. Dan juga siapa tahu ada mitra industri yang bergabung di sini juga berminat untuk memberikan investasinya untuk SMK-SMK yang ada di provinsi ini. Monggo silakan Bapak Ibu. Karena sekali lagi bagi skema pemadanan dukungan ini adalah upaya kita bersama dalam mengakselerasi peningkatan kualitas SMK. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu.